Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjalankan praktikum pada pemrograman web. Nah, silahkan rekan-rekan semua bisa buka blog saya, ya. Lalu masuk ke dalam pemrograman web 1. Nah, di pemrograman web 1 ini nanti ada materi 1-3, pengenalan HTML dan format teks, ya. Nah, ini kalian download. Sesudah di-download, ya nanti akan muncul modulnya. Ya, nah modul ini ya nantinya kita akan mencoba membuat satu persatu. Ya. Nah, untuk materi ini sudah saya berikan penjelasannya ya. Nanti tinggal menyesuaikan saja, lalu memahami setelah kita membuat codingnya, lalu nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu kita bisa menganalisa, ya. Jadi butuh pemahaman. Nah, yang dibutuhkan untuk menjalankan pemrograman web itu ada 3 aplikasi yang harus terinstall, yaitu pertama adalah Sublime Text, ini adalah untuk editor coding. Keduanya adalah XAMPP untuk local servernya. Ketiganya adalah untuk menjalankan hasil pada codingnya, yaitu menggunakan rekomendasi menggunakan Google Chrome, ya. Nah, setelah itu kita coba masuk ke local disk C, ya. Di PC kalian nanti kita masuk ke dalam local disk C. Nah, di sini kita coba nanti akan membuat folder untuk menyimpan project kita, ya, agar mudah saat kita menjalankannya, ya, di browser Google Chrome-nya. Nah, lalu masuk ke dalam XAMPP. Jadi kalau kalian sudah menginstal ya aplikasi XAMPP, nanti di local disk akan muncul folder XAMPP, ya. Tapi kalau kalian belum install, pastinya di sini tidak ada ya. Nah, jadi install dulu XAMPP-nya, ya. Nah, double klik masuk ke XAMPP, masuk ke htdoc, ya. Jadi dipahami stepnya XAMPP, htdoc. Nah, di htdoc ini kita bisa menyimpan project kita, membuat folder baru, ya. Kita buat folder baru, contohnya project mana tadi? Oh, ini ya. Oke. Project web, ya. Kita namain dengan singkat saja, ya. Jadi jangan ada spasi, ya, dan jangan terlalu panjang. Nah, seperti ini saja. Nah, setelah sudah, ya, sudah kita buat. Nah, ini ya, ada di dalam folder project kita. Setelah dibuat, kita coba masuk ke dalam XAMPP-nya. Oke, XAMPP kita akan coba jalankan ya. Nah, kalau seumpama yang dijalankan adalah file tipenya adalah HTML, itu cukup menjalankan apa saja. Tetapi nanti kalau seumpama ada PHP, berarti kita menjalankan MySQL, ya. Itu berbeda. Kalau PHP nanti ya akan kita ulas di modul selanjutnya. Jadi yang kita jalankan adalah apa saja. Nah, kalau tidak ada yang merah, artinya ini sudah normal ya, sudah normal running atau berjalan. Nah, ini sudah berjalan kalau sudah muncul di ID-nya sama portnya, ya. Nah, setelah itu kita coba buat bahasa pemrogramannya dulu, ya. Sebelum dijalankan kita buat dulu bahasa pemrogramannya. Nah, sekarang pertama kali yang kalian harus lakukan saat membuat bahasa pemrograman, kita save dulu dengan cara Ctrl S, simpan ke project kalian tadi yang ada di folder C ya, C, exam,
terus htdoc, tadi saya namain itu project web. Nah, simpan di folder yang kalian buat tadi. Kasih nama mungkin di sini latihan 3 ya. Jangan ada spasi ya. Cukup kalau semua ada kata lain disambung saja. Latihan 3 ya. Jangan lupa kasih .html. Nah, ini penting ya. Tipe datanya adalah .html. Kalau kalian cuma menuliskan latihan 3, ini tidak terbaca ya, karena syaratnya adalah tipenya adalah .html. Baru bisa dibuka ke dalam browsernya. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita coba buka praktikumnya ya. Nah, di sini ya praktikumnya. Coba kita jalankan buat untuk strukturnya ya. Di sini kan ada HTML, head, title ya, body dan lain-lain ya. Jadi kita coba buat strukturnya dulu. Nah, agar secara otomatis kita hanya menuliskan HTML lalu kontrol spasi. Nah, nanti akan muncul historinya ya. Library-nya. Kalau muncul library-nya tinggal kita tab saja ya. Nah, nanti akan sudah dibuat secara otomatis ya kan. Nah, mungkin ini saya buat ini ya. Buat samping biar mudah untuk menuliskannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, silakan bisa tuliskan dulu ya. Nah, untuk titelnya ini nantinya akan muncul di penamaan pada browsernya ya. Jadi kita tuliskan dulu welcome to HTML. Nah, kalau sudah, mungkin kalau yang body color back colornya ini adalah untuk merubah background ya menjadi ungu. Tapi kalau kita tidak berikan juga tidak masalah ya. Mau dicoba juga silahkan ya. Nah, kali ini mungkin saya akan langsung saja lanjut ke body-nya. Jadi, intinya yang kalian tuliskan adalah di dalam body, ya. Jangan di atas HTML, di bagian head, atau dimanapun ya. Tapi, untuk penulisan kontennya ada di dalam body-nya. Nah, di dalam body-nya ini adalah kita mengenal tag P. Nah, kalau P ini adalah untuk membuat suatu penulisan berupa paragraf ya. Jadi caranya adalah P ya, kontrol spasi. Nah, muncul kan? Di sini ada library-nya muncul, lalu kita step. Nah, nanti akan ada pembuka dan penutupnya. Ya, tinggal kita menyesuaikan saja. Jadi syaratnya adalah ada pembuka dan penutup tag ya. Setelah itu kita tuliskan kontennya. Dokumen. Ini tidak perlu library ya. Dokumen HTML yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita coba baca di browsernya. Kalau untuk metanya ini bagaimana Pak? Bisa dihilangkan, bisa kita biarkan saja ya. Karena ini sudah bawaan. Jadi tidak perlu dihapus ya, biarkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini kita save. Nah, kalau sudah save ya, Ctrl S ya. Sudah save, kita Ctrl S. Lalu kita buka pada browsernya. Nah, di sini ya. Browser untuk browsernya ini kita coba buka ya, tab baru. Nah, tadi kan exam-nya sudah kita jalankan ya. Jadi, kita bisa langsung jalankan ke browser. Jadi, harus dijalankan dulu ya untuk Apache-nya ini. Kalau sudah jalan, kita tinggal masuk ke dalam localhost. Nah, maksudnya adalah localhost, lalu foldernya tadi apa? Project web. Nah, setelah itu, nama filenya latihan 3. Latihan 3.html. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini, di browsernya.
kita sudah membuat ya di dalam codingnya, nanti di browsernya akan muncul ya. Nah, setelah itu kita melanjutkan di praktikum kedua ya. Nah, di praktikum kedua ini sudah saya jelaskan ya. Ini terkait untuk membuat heading ya di HTML. Jadi di sini ada heading 1 sampai heading 6. Nah, paling kecil itu yang paling besar ya. Kalau sampai H6 ini atau heading 6 itu yang paling kecil ya ukurannya. Kita coba buat. Nah, untuk membuatnya kalian fokus ke dalam bodinya. Jadi kalau sama di sini ada HTML, head dan title dan sebagainya, itu strukturnya sudah kita buat sebelumnya, ya kan? Jadi tidak perlu dibuat lagi. Jangan dibuat di bawahnya. Ya karena ini sudah kita buat untuk struktur awalnya. Jadi kita tuliskan saja di sini H1 sampai H6 ya. Nah, patokannya adalah di bodinya. Di dalam bodinya ya. Di sini pembuka body dan penutup body. Nah, di antara itu kita yang akan tuliskan untuk codingnya. Nah, selanjutnya untuk menuliskannya kita bisa menjadikan satu file juga nggak apa-apa, silakan. Mau dibuat tambah lagi ya, buat HTML lagi atau nama lagi, ya silahkan ya. Tetapi di sini saya coba untuk membuat yang ada di dalam satu filenya. Nah, kita kasih BR. BR ini adalah untuk tag untuk memberikan agar ada spasi atau ada jarak ya di antara tag pertama dan teks berikutnya. Nah, di sini heading 1 ya, H1 kontrol spasi. Nah, ini sampai H6 ya. Sampai H6. Mungkin saya percepat aja ya. Nanti kalian tuliskan saja. Nah, seperti ini kan. Heading 1, heading 2, heading sampai H6 ya. Nanti silahkan bisa ditulis ya sesuai dengan library-nya. Nah, ini pembuka dan penutupnya ya. Jadi harus ada. Kalau BR memang tidak ada penutupnya karena BR ini adalah pembuka saja ya. Nah, jadi kita coba jalankan saja, kita save, kita jalankan untuk hasilnya. Kita refresh saja ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Paling besar headingnya, H1 ya, yang paling kecil adalah hasilnya yang paling besar untuk teks formatnya. Kalau semakin besar, H6 ya, nanti hasilnya akan semakin kecil. Jadi yang terkecil adalah H6, yang terbesar adalah H1. Itu adalah format teksnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk praktikum selanjutnya ya, penulisan codingnya silahkan disesuaikan saja. Pokoknya yang ditulis adalah di dalam bodinya ya. Di dalam bodinya, kalau yang lain tidak usah ditulis. Nah, contohnya ini Pak, nggak ada HTML-nya di atasnya, berarti kalian tulis semuanya ya, karena strukturnya kita sudah buat. Penulisannya di mana? Di dalam bodinya. Contohnya ini. Mau ditulis lagi Pak, di sini di bawahnya. Berarti kita tulis BR aja dulu, ya kan? Nah, di sini tulis P schedule for HTML course. Ini kan? Nah, lalu bawahnya OI. Nah, kalau nggak ada, tinggal kita ini aja ya, kasih manual aja, OI. Nah, dalamnya adalah tipe sama dengan 1. Nah, di sini penutupnya ya. OI penutupnya. Otomatis ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal ya. Lalu minggu pertama. Nah, selanjutnya apa gitu ya. Nanti silakan bisa dituliskan saja.
Yang penting patokannya adalah di dalam body ya, penulisannya di dalam body. Ya, seperti itu. Nah, mungkin apabila ada yang bertanya, silahkan ya, nanti bisa ditanyakan saja pada video ini ya, hanya untuk bagaimana cara untuk menuliskan format teks yang ada di HTML dan menampilkannya di dalam browser. Ya, mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.